Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan lahul jannah qila wa ma ihlasuha qala an tahdizahu amali billah. Sadaqallahul aziz wa sadaqa rasulihil karim wa la nahnu ala dhalika minas sahihin namasabihin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama, orang tua saya, singkatnya jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Ini bagian yang mesti kita syukuri karena bukti cinta Allah kepada seorang hamba, di mana hamba itu dipersibukkan dengan perkara-perkara agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan semua orang yang memilih beliau hingga hari kemudian. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perkara yang lebih penting di dunia ini daripada perkara agama. Perkara agama yang mulia di sisi Allah, yaitu perkara agama. Karena agama Allah Subhanahu
wa ta'ala hantarkan ratusan ribu nabi. Karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka. Barang siapa yang mengamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggalkan ini agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka hadirin ke dalam neraka. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini kita diberi dua jalan saja, tidak ada jalan ketiga. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di sana atau di akhirat sana kita diberi dua tempat saja, tidak ada tempat ketiga. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah, maka yang ada hanyalah kesengsaraan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita tahu, jangan sampai sekarang ini keperluan hidup kita jadikan maksud hidup kita. Karena keperluan hidup beda dengan maksud hidup. Maksud hidup kita ini ada berapa hal, dan yang paling utama adalah bagaimana iman. Iman ini maksud hidup kita yang pertama, iman. Bagaimana iman kita ini sempurna, bagaimana amal kita ini sempurna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia ini diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada semua, "Alastu bi rabbikum." Semua Allah berkata pada situ, "Qalu bala syahidna." Apakah kalian percaya bahwa aku Rabb kalian? Kita menjawab, kami percaya ya Allah, kalau engkau Rabb kami. Entah saat itu rohnya Fir'aun, roh orang kafir, semua percaya bahwa Allah Rabb mereka. Setelah itu lama-kelamaan lalu roh ini ditiupkan di alam rahim. Di alam rahim ulama berkata, berdialog roh ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih roh ini kaki, tangan, mata, semua perlengkapan tubuhnya dikasih oleh Allah. Lalu si bayi ini berkata, "Untuk apa ini semua ya Allah? Aku tidak perlu di sini. Aku tidak perlu berjalan di sini. Aku tidak perlu melihat di sini. Untuk apa semua ini ya Allah?" Tapi karena Allah Maha tahu, Allah Maha perkasa, Allah Maha kuasa, Allah Maha segala-galanya. Nanti engkau tahu, kata Allah. Dengan seiring berjalannya waktu, bayi tadi dilahirkan ke alam dunia. Maka kalimat pertama yang didengar oleh si bayi ini adalah kalimat iman. Maka seorang bapak asankan ini bayi di telinga kanannya. Makna asan, kata ulama hadirin mulia, Allah ingin mengingatkan kembali bahwa tidak yang berhak disembah selain Allah. Seorang bapak asankan ini bayi di telinga kanannya. Ini maknanya hadirin yang mulia. Allah ingin ingatkan si bayi bahwa jangan kau sembah yang lain. Akulah yang maha besar, akulah Allah. Dan diikomakan di telinga kirinya. Makna ikoma itu dengan asan hadirin yang mulia. Ulama kita berpendapat antara asan dan ikoma itulah singkatnya umur manusia kita sekarang ini. Paling lama 60 atau 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, mungkin jarang sekarang ini. Itulah umur manusia. Mungkin 100 tahun ke belakang kita belum ada di dunia ini. Dan sudah pasti 100 tahun ke depan kita juga pasti tidak akan ada lagi di dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sebelum kita menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak amal-amal kita. Kita mengaku hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya oleh tetangga kita, oleh teman kita, apakah antum bersyukur kepada Allah? Apakah antum termasuk hamba yang bersyukur? Tentu akan kita jawab, memang saya hamba yang bersyukur. Tapi ketika kita mengaku bersyukur kepada Allah, mana hambaku yang bersyukur itu? Kita diuji oleh Allah 5 kali sehari semalam, mana hambaku yang bersyukur? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai hambaku, akulah yang paling besar. Semua itu kecil, pekerjaan kalian kecil, akulah yang paling besar. Kalian mengatakan bersyukur kepadaku, maka mari datang kepadaku. Siapa yang dipanggil itu hadirin ya? Yaitu orang yang pernah berikrar
Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang tidak pernah berikrar, tidak dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Kita ini yang telah berjanji, yang telah bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dipanggil hadirin mulia. Dan sesungguhnya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dipanggil oleh Allah. Kalau yang tidak pernah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil untuk apa? Hayya 'alas salah. Kita dipanggil untuk mari hambaku datang kepadaku, sujud kepadaku, menyembah aku, sholat, maka aku akan berikan kalian, kata Allah. Apa yang Allah berikan hadirin? Sampai 5 kali kita ini dipanggil oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Hayya 'alal falah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita ini kejayaan. Mari hambaku datang, sujud kepadaku, maka aku akan berikan kalian kejayaan. Aku akan berikan kalian kesuksesan. Aku akan berikan kalian kemenangan. Ini yang panggil kita Allah. Yang menciptakan dunia ini, itu yang panggil kita hadirin. Tapi saat ini yang menyusahkan kita saat ini adalah nafsu kita. Nafsu kita yang menyusahkan kita saat ini. Nafsu ini maunya senang, maunya tenang, maunya kenyang. Ini nafsu saat ini. Ketika panggilan Allah datang, kita masih santai-santai saja. Apa yang diberikan lagi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surah Al-Mu'minun Allah firmankan, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Maka barang siapa yang menjaga sholatnya, kata Allah, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, maka aku akan berikan, kata Allah. Apa yang Allah berikan? Ulaika humul warizun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita ini warisan hadirin dia. Apa warisan itu? Alladzina yarizuna firdaus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita ini surga Firdaus. Luar biasa. Ini yang janji Allah, yang berikan warisan Allah. Kalau warisan dari manusia itu ada batasnya hadirin mulia. Kalau yang diwariskan itu mati, maka ahli waris selanjutnya akan melanjutkan. Tapi kalau Allah yang kasih warisan, maka apalah lanjutan ayatnya hadirin mulia? Hum fiha khalidun. Maka kalian akan memasukinya dan kalian akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Masya Allah, luar biasa hadirin. Ini yang umumkan Allah, yang menciptakan presiden, yang menciptakan raja, itu yang umumkan kita. Maka mari hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid kita ini sudah besar. Maka mari kita penuhkan masjid ini dengan jamaah. Maka mari kita makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meramaikan, terutama sholat berjamaah ini penting sekali. Karena sholat berjamaah ini begitu banyak keutamaan di dalamnya. Apalagi kalau rumah kita jauh. Melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri dihapus dosa kecilnya. Selama dia berjalan ke masjid, itu nanti yang dia lewati, tanah, pagar, rumput, pohon, semua yang nanti akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, jangan asap dia. Ya Allah, saya jadi saksi dulu waktu di dunia dia pernah datang sholat berjamaah ke masjid. Luar biasa adilahnya sholat berjamaah ini hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah informasikan kepada kita ketika Isra Mi'raj, beliau dinaikkan ke langit pertama sampai ke langit ke-7. Lalu beliau melihat ada orang bercahaya mengeluarkan bau harum duduk di samping arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah terheran-heran, siapa dia ya Jibril? Siapa dia? Kenapa mulia sekali dia ya Jibril? Siapa itu sampai bisa duduk di samping arsy Allah itu? Siapa dia? Apakah dia orang mati syahid? Bukan, kata Jibril.
Apakah dia para wali, para rasul? Bukan. Siapa dia ya Jibril? Ya Muhammad, itu adalah umatmu yang ketika hidup rajin sholat datang berjamaah ke masjid. Masya Allah, luar biasa hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata itu lebih pasti dari matahari yang akan terbit besok ini, maka itu tidak perlu kita bayar mahal. Cukup kita datang sholat berjamaah saja, insya Allah duduk nanti di samping arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali hadirin dia. Sebaliknya, ketika kita tidak menunaikan sholat ini, dan kita punya amalan yang banyak, Allah akan berkata kepada kita, ya fulan, ini puasamu sebelummu, ini kau umrohkan tetanggamu, tapi mana passwordnya semua ini? Mana kuncinya wahai fulan? Apa kuncinya hadirin dia? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Salat kunci kebaikanmu, salat kuncinya surga. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu kata Allah. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci surgamu, dan tidak ada salatmu, tidak ada tiang agamamu. Penting sekali yang namanya salat ini hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka jangan sampai terutama anak kita, mari kita datang, kita bawa mereka ke masjid kita ini. Masjid ini sudah besar, tinggal kita isi jemaahnya saja. Kalau ketika kita melalaikan anak ini, maka nanti di akhirat akan jadi tanggung jawab kita. Bahkan dikisahkan dalam kitab suatu ketika ada Pak Haji masuk surga. Ditanya oleh Allah, wahai Pak Haji, silakan kamu masuk surga. Maka berjalan ini Pak Haji menuju surga. Lalu tiba-tiba ada suara anak-anak di dalam neraka. Tunggu dulu ya Allah, saya keberatan kalau Ibu Haji masuk surga. Lalu Allah berfirman, wahai Pak Haji, siapa aku? Itu anakku ya Allah. Saya keberatan kata ini. Saya keberatan ya Allah kalau dia masuk surga. Kalau dia masuk surga, kenapa saya harus masuk neraka? Dulu dia pergi mengaji, dia tidak pernah ajar saya. Dulu dia ke masjid, dia tidak pernah ajak saya. Saya begini begitu, dia tidak pernah melarang saya. Saya keberatan ya Allah. Kalau memang dia masuk surga, kenapa saya harus masuk neraka? Bukankah dulu waktu di dunia saya ini tanggung jawabnya dia kepadamu? Maka Allah berfirman, wahai fulan, masuklah ke dalam neraka, temanilah anakmu. Hanya masalah anak, hadirin dia salah mendidik anak, maka kita sendiri akan temani anak kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita didik anak kita dengan baik, maka ada dikisahkan oleh Rasulullah SAW, beliau datang ke suatu tempat dengan para sahabat-sahabatnya. Maka jalan ini Rasulullah, di dalam perjalanan beliau melewati kuburan. Maka Rasulullah SAW bilang ini kepada sahabat, cepat-cepatkanlah langkah kalian. Maka sahabat semua ini bergegas. Dalam bahasa kita dia periode, bahasa kita periode sahabat. Lalu sampai di tujuan, balik lagi ini Rasulullah. Setelah sampai di tempat yang tadi itu disuruh lari kecil, maka Rasulullah SAW bersabda, tenang, santai saja, tidak bisa kalian buru-buru. Lalu ini sahabat terheran-heran sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa waktu datang tadi kami disuruh cepat-cepat, sekarang tidak lagi? Kenapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, andai saja kalian diberi pendengaran seperti telingaku, kata Rasulullah. Ini orang disiksa di kuburnya, diasap di kuburnya, saya tidak betah. Makanya saya suruh kalian bergegaskan langkah kalian supaya saya tidak lama mendengarnya, karena hati saya sakit sekali mendengar orang ini disiksa di kuburnya. Lalu sahabat berkata, lalu setelah pulang tidak lagi, kenapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, tadi Jibril membawakan informasi kepada saya bahwa orang di kubur ini berhenti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya di dunia baru belajar membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak kita saja baru belajar membaca bismillah, maka orang tuanya di dalam kubur terlepas siksa kuburnya. Itu anak yang soleh dan salehah hadirin. Maka penting sekali kita mendidik anak kita dengan kita ajak mereka ke masjid ini.
Karena masjid ini adalah banknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita timba amal sebanyak-banyaknya. Karena di dalam kitab dijelaskan ketika Masjidil Haram disuruh oleh Allah, Allah berfirman kepada Masjidil Haram, wahai Masjidil Haram, silakan kamu masuk surga terlebih dahulu. Maka Masjidil Haram berkata, ya Allah, saya tidak mau masuk surga terlebih dahulu ya Allah, sebelum Masjid Nabawi lebih dulu masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai Masjid Nabawi, silakan kamu masuk lebih dulu dalam masjid, kata Masjidil Haram, silakan kamu masuk dalam surga. Lalu Masjid Nabawi pun berkata, ya Allah, belum senang hatiku kalau aku masuk surga terlebih dahulu. Aku mohon ya Allah, suruhlah Masjidil Aqsa lebih dulu masuk dalam surga. Maka diperintahkan oleh Allah, wahai Masjidil Aqsa, silakan kamu masuk surga terlebih dahulu. Maka apa kata Masjidil Aqsa, ya wahai Rasul, wahai hadirin, ya Allah, saya tidak mau masuk surga terlebih dahulu sebelum semua masjid yang ada di dunia ini masuk surga terlebih dahulu daripada kami bertiga ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai semua masjid yang pernah ada di dunia, silakan kalian masuk surga. Lalu semua masjid berkata, ya Allah, kami tidak mau masuk surga ya Allah sebelum orang yang pernah datang berjamaah ke dalam kami ini kami bawa menyeberang menuju surga. Masya Allah, luar biasa hadirin. Masjid ini adalah kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini adalah masjid. Ini tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, bagaimana kita pentingkan masjid ini? Kita banyakkan isinya, yaitu kita usaha dakwah. Bagaimana kita usaha dakwah? Yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kita keluar di jalan Allah. Karena begitu banyak faedah-faedahnya keluar ini. Bahkan